Shalom, perkenalkan nama saya Krisyanti Hia dari kelas 12 IPA 2. Shalom semua, di sini saya akan berkhotbah tentang berani memberitakan kabar baik. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Terkadang ada orang yang mungkin cuma mau muji-muji kita, ibarat katanya menjilat, tapi belum tentu hatinya tulus sama kita. Tapi ada juga orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita, dia akan berani untuk tegur kita ketika kita salah. Nah, terkadang teman yang seperti ini tidak menjadi teman favorit karena kita merasa dikritik, padahal itu untuk demi kebaikan kita. Kita bisa lihat motivasi orang dalam memberikan saran. Kalau masukan itu atas dasar kasih, dari hubungan kedekatan dan tingkat kepercayaan, kita jangan baper, kita harus menghargai karena mereka peduli sama kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang kita perbuat. Dan terkadang ada juga orang yang selalu memberikan masukan yang negatif. Kalau itu lain ceritanya lagi. Berani speak up artinya ketika kita salah, mereka berani tegur. Itu adalah orang-orang yang patut kita hargai. Karena begini saudara, kita nggak akan menjadi lebih baik tanpa mendengarkan masukan dari orang lain. Misalnya, kita sebagai seorang murid yang dulu tidak bisa membaca dan menulis, sekarang kita menjadi siswa SMA karena seorang guru telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan meraih prestasi-prestasi yang kita miliki. Itu semua karena seorang guru yang selalu memberikan saran dan masukan kepada kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan dan berguna. Kita percaya bahwa kita mengerti akan kebenaran bahwa Tuhan itu mau kita speak up dalam Lukas 4 ayat 18-19. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, Tuhan ingin mengurapi kita supaya kita bisa speak up. Ada 4 macam hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini bukan hanya bicara tentang soal keuangan atau soal keadaan ekonomi, tapi banyak orang-orang yang di dunia ini atau orang-orang yang di sekitar kita, mereka miskin kasih, mereka miskin pengetahuan, dan mereka miskin akan hubungan. Jadi saudara, kita harus memberitakan kabar baik kepada mereka. Mari nyatakan kebenaran atau kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan. Misal, ketika kita berkumpul dengan teman, dengan keluarga, dengan siapa saja, pastikan mereka pulang dengan penuh sukacita. Karena yang kita beritakan adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Arti tawanan berbicara tentang orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa, orang-orang yang terjebak di dalam hal-hal yang toxic relationship, atau orang-orang yang terjebak dalam hubungan. Mari kita bicara sesuatu kepada mereka. Mari speak up supaya mereka bisa dibebaskan dari belenggu dosa. Misalnya ada seorang anak perempuan yang sudah tidak perawan, lalu dia merasa dirinya sudah bersalah, sudah kotor, dan sudah tidak layak. Dan dia berpikir, bagaimana keluar dari toxic relationship ini? Apakah masih ada yang mau sama saya? Jadi saudara, bagaimana ketika kita berada di posisi wanita tersebut atau orang-orang yang di sekitar kita mengalami hal tersebut? Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus berani speak up untuk mengatakan kebenaran supaya mereka bisa keluar dari dosa dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang lebih baik buat masa depan mereka. Bahwa masa depan mereka tidak ditentukan dengan masa lalu mereka. Karena firman Tuhan mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Terkadang banyak orang yang karena cara pikir yang salah, mereka terbelenggu di dalam dosa, mereka tinggal di situ. Harusnya apa yang kita sampaikan, kita harus berani untuk speak up, untuk membebaskan orang-orang tawanan yang terbelenggu di dalam dosa. Yang ketiga, memberikan penglihatan bagi orang-orang buta.
Banyak orang-orang di dunia ini atau orang-orang yang di sekitar kita, mereka tuh buta, mereka nggak bisa melihat. Mereka nggak bisa melihat kebenaran, mereka berjalan di jalan yang salah, mereka tersesat. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran, mari speak up, menyampaikan kebenaran, bikin orang-orang buta itu melihat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan mereka melihat masih ada harapan buat masa depan mereka. Saudara, hari ini saya mau bilang, kita tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini, tapi kita bisa menentukan kemana kita akan mau pergi. Kita atau kamu harus berhenti melakukan dosa atau kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Karena kita harus mengerti atau kamu harus mengerti kalau kita terus-menerus melakukan kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan, kita akan berada di tempat yang sama. Jadi kalau mereka berakhir di tempat yang sama, mari kita buat mereka perubahan, kasih mereka harapan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tahukah saudara, banyak orang-orang yang di luar sana memerlukan Tuhan. Mari saudara, kita speak up. Mari kita buka mulut kita untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan harapan kepada mereka dan menyatakan kebenaran bagi mereka. Karena banyak orang-orang buta yang membutuhkan tuntutan terang untuk melihat jalan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, membebaskan orang-orang tertindas. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang tertindas? Orang-orang yang tertindas itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dijajah, orang-orang yang ditekan, dan orang-orang yang ditindas. Berapa banyak orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita? Saudara, banyak orang-orang yang di luar sana, mereka tertindas tapi mereka tidak bisa bersuara. Maukah kita menjadi tangan kepercayaan Tuhan? Maukah kita menyuarakan kasih Tuhan supaya kita bisa menolong dan menyelamatkan mereka? Saudara, saya berharap jika saudara bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mari berikanlah mereka pengharapan dan berani untuk speak up, menyampaikan tentang kabar baik daripada Allah, yaitu bahwa orang miskin bisa mendengar kabar baik, tawanan dibebaskan, orang buta melihat, dan orang yang tertindas dimerdekakan. Haleluya! Puji nama Tuhan, kiranya firman yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan bagi kita semua. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus berani speak up untuk menyampaikan dan memberitakan kabar baik, serta menolong orang-orang yang di sekitar kita dan memberikan mereka pengharapan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf dan bimbingannya. Terima kasih. Shalom.